Al-Husain radhiyallahu taala anhu di pendapat yang populer itu dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban di tahun keempat dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun keempat Hijriah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa beliau itu lahir pada tahun kelima dan 6 bulan setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, tapi yang populer lahirnya di tahun keempat. Awal kisah terkait dengan materi kita di pembahasan kita di malam hari ini, saya akan bercerita dulu tentang di mana tempat Al-Husain itu tinggal pada asalnya. Al-Husain radhiyallahu taala anhu itu ya tadinya beliau berada di kota Madinah. Namun setelah Yazid bin Muawiyah dibaiat sebagai khalifah pada tahun 60 Hijriah, maka waktu itu ada beberapa orang yang belum membaiat, dan diantaranya yang belum membaiat dari penduduk Madinah itu ada 3 orang yang dikenal ya sebagai pemuka dan tokoh. Yang pertama adalah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Zubair, dan yang ketiga Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di sini perlu saya terangkan kenapa di antara mereka ini ada yang belum membaiat waktu itu. Karena alasannya itu karena ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu akan meninggal, beliau menetapkan anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya setelahnya. Namun di dalam hal ini ada yang tidak menyetujuinya karena 2 hal. Hal yang pertama karena itu adalah perkara baru. Ya, di mana khalifah itu, khilafah diberikan kepada keturunannya, kepada anaknya sendiri, seakan-akan menjadi warisan. Padahal sebelumnya khilafah itu yang ada itu adalah tansis dari imam menetapkan, tapi bukan kepada kerabatnya, atau seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, dijadikan syura. Ya, dijadikan syura, musyawarah antara 6 orang. Jadi Umar sendiri radhiyallahu taala anhu ketika beliau meninggal, beliau itu tidak mengatakan pengganti saya adalah anak saya Abdullah bin Umar. Tapi beliau memilih 6 orang. 6 orang sahabat. Khilafah di tangan 6 orang ini. Dari 6 orang ini tidak ada seorang pun di situ dari anaknya. Iya, 6 orang dimaklumi. Adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, dan Abdurrahman bin Auf. 6 orang dari sahabat. 6 orang inilah yang bermusyawarah. Akhirnya Utsman bin Affan dipilih menurut kesepakatan 6 orang, menurut kesepakatan 5 orang di situ, dan menurut kesepakatan kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar. Dipilih menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik. Jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu sebagian dari sahabat ada yang mencela akan hal itu atau belum langsung membaiat disebabkan karena hal tersebut. Alasan yang kedua karena di dalam khilafah itu dipilih yang paling aslahnya, yang paling baiknya dari orang-orang yang berada di tengah umat. Dan di masa itu masih banyak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup, orang-orang yang lebih pantas menyandang khilafah, memegang khilafah daripada Yazid bin Muawiyah. Seperti misalnya Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, Al-Husain radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas, ya, dan selainnya dari para sahabat. Masih banyak orang-orang yang lebih layak daripada itu. Maka adanya keterlambatan pada sebagian sahabat ini bukan artinya mereka menolak, tapi masih menunggu dan melihat perkara. Dan memang waktu itu
Yazid bin Muawiyah baru saja dibaiat. Ya, belum tetap perkara khilafah itu untuk dia secara sempurna.